Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah teguran. Ayub 5 ayat 17 berbunyi demikian, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudara, ada dua macam orang di dalam menyikapi teguran atau nasihat. Yang pertama adalah orang yang dengan rendah hati mau menerima teguran dan segera memperbaiki kesalahannya. Dan orang kedua adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat atau teguran sama sekali. Padahal sesungguhnya mendapatkan nasihat yang tepat dari orang yang tepat menolong kita untuk menjadi lebih baik, bahkan dapat menyelesaikan masalah kita. Firman Tuhan hari ini berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Mengapa berbahagia jika Tuhan menegur kita? Amsal 3 ayat 12 berbunyi, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Alasan pertama berbahagia jika Tuhan menegur kita oleh karena kita adalah anak yang dikasihinya. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan menegur, menasehati dia untuk kebaikannya. Teguran Tuhan atas kita adalah bukti bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Yang kedua, berbahagia jika Tuhan menegur kita. Mengapa? Karena teguran itu akan mendidik kita semakin dewasa dalam iman dan karakter kita. Roma 8 ayat 29, Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Melalui teguran Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan, karakter kita semakin menyerupai Kristus. Karena itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Nah saudara, bagaimanakah Tuhan menegur kita? Tuhan dapat menegur kita melalui yang pertama firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca dan kita renungkan. Tuhan juga dapat menegur kita melalui orang terdekat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal. Tuhan juga dapat menegur kita melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami. Nah masalahnya sekarang adalah ketika Tuhan menegur kita, apakah kita peka terhadap teguran Tuhan? Apakah kita mau menerimanya dengan besar hati? Raja Daud seorang nomor 1 punya kekuasaan. Tetapi ketika ia mendapat teguran melalui Nabi Nathan karena perbuatan dosanya, Daud segera merendahkan diri, bertobat dan mencari wajah Tuhan. Amsal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saudara, mari kita belajar terbuka terhadap teguran. Jika itu benar, terima dan perbaiki diri. Jika tidak benar, jangan pikirkan. Manusia bisa salah mengenal kita, tetapi tentunya tidak demikian dengan Tuhan kita. Tuhan menegur kita karena Dia mengenal dan mengasihi kita. Bahkan Dia juga yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu belajar terbuka terhadap setiap teguran. Dan kami mau memperbaiki diri kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami bisa dipakai Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.